Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Ramadhani dengan NRP 50012311018. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil eh, yang telah saya dapatkan. Untuk yang pertama, untuk Monte Carlo, ini untuk grafik kurva yang saya dapatkan. Berdasarkan hasil inversi Monte Carlo dengan 5 parameter, diperoleh nilai amplitudo A sebesar 13,698519 dengan posisi sumbernya sebesar 35,044606 meter dengan kedalaman sebesar 3,097816 meter dengan faktor sebesar 1,919698 dan faktor bentuk Q sebesar 0,757775 dan nilai RMSE sebesar 1,38433 mK. Lalu berdasarkan grafik kurva konvergensi Monte Carlo terlihat bahwa pada iterasi nilai RMSE itu sangat tinggi, yakni mencapai sekitar 25 sampai 30 mgal. Hal ini menunjukkan bahwa model awal masih sangat jauh dari kondisi optimal yang sesuai dengan data observasi. Seiring bertambahnya iterasi, nilai RMS-nya mengalami penurunan yang cukup drastis pada 500 iterasi pertama, kemudian mulai melandai dengan stabil mendekati nilai 1,384 sekitar 1000 iterasi. Lalu, ini kurva konvergensi dari Monte Carlo-nya. Dengan grafik perbandingan antara data observasi model awal dan model hasil inversi itu menunjukkan bahwa model awal garis putus-putus itu sangat menyimpang dari data observasi titik lingkaran, terutama pada bagian puncak anomali di sekitar X sama dengan 35 meter. Setelah proses inferensi sendiri dilakukan, model hasil inferensi itu garis solidnya menunjukkan perbaikan yang signifikan dan mampu mengikuti pola data observasi dengan lebih baik. Meskipun demikian, kesesuaian antara model hasil inferensi dan data observasi itu belum sempurna, terutama pada bagian puncak anomali yang masih menunjukkan sedikit deviasi. Lalu secara keseluruhan, metode Monte Carlo berhasil melakukan inferensi data gravitasi dengan menurunkan nilai RMSE dari kondisi awal yang sangat tinggi menjadi 1,384338. Lalu, namun, jika dibandingkan dengan metode lain seperti genetik algoritm yang menghasilkan RMSE sebesar 0,548682, nilai RMSE Monte Carlo masih tergolong lebih besar dan mengindikasikan bahwa metode ini belum mampu menemukan solusi global yang optimal. Hal ini tuh merupakan kelemahan inheren dari metode Monte Carlo yang mengandalkan pencarian acak tanpa mekanisme pembelajaran atau seleksi. Selanjutnya, pada simulated annealing, ini grafik yang saya dapatkan. Berdasarkan hasil inferensi, dengan parameter 5 diperoleh nilai amplitudo sebesar 91,1546609, posisi sumbernya sebesar 35,9318445 meter, kedalamannya sebesar 4,8002003 meter, faktor bentuk sebesar 1,762840 dan faktor bentuknya sebesar 1,331846 dan nilai RMS-nya sebesar 1,45847 mgal.
Berdasarkan grafik perkembangan nilai misfit pada metode ini, terlihat bahwa nilai RSME pada iterasi awal berada pada angka yang tinggi, yakni sekitar 5-10. Bahwa nilai RMSC pada iterasi awal itu mengalami penurunan yang sangat cepat pada iterasi-iterasi awal dan segera melandai mendekati nilai yang sangat kecil mendekati 0 setelah beberapa ratus iterasi pertama. Lalu untuk grafik probabilitasnya, penerimaan pada simulated annealing ini menunjukkan pola yang sangat khas dari algoritma ini pada iterasi 0 sampai 2000. Nilai probabilitasnya itu penerimaan terlihat tinggi dan berfluktuasi yang mencerminkan kondisi suhu atau temperatur yang masih tinggi sehingga algoritma masih bersedia menerima solusi yang lebih buruk demi menghindari jebakan lokal minimum. Lalu kesimpulannya, secara keseluruhan metode ini menunjukkan performa yang sangat baik dalam melakukan inversi data gravitasi. Mekanisme pendinginan yang dimiliki SA terbukti efektif dalam menghindari jebakan lokal minimum, sehingga parameter yang dihasilkan, terutama nilai amplitudo, jauh lebih mendekati nilai yang secara fisik masuk akal dibandingkan hasil Monte Carlo. Pada sumber D 35,93 meter dan kedalaman 4,8 meter memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai posisi dan kedalaman benda penyebab anomali gravitasi di bawah permukaan. Meskipun nilai RMSE SA sedikit lebih tinggi dibandingkan metode Monte Carlo, kualitas fitting kurva secara visual jauh lebih baik yang menunjukkan bahwa SA berhasil menemukan solusi yang lebih representatif secara geofisika. Namun demikian, jika dibandingkan dengan genetik algoritma yang menghasilkan RMSE sebesar 0,5486682, metode SA masih memiliki ruang untuk diperbaikan lebih lanjut dalam hal akurasi parameter yang dihasilkan. Lalu untuk genetik algoritma selanjutnya, berdasarkan hasil inferensi genetik algoritma dengan 5 parameter, diperoleh nilai amplitudo sebesar 79,2492, lalu posisi sumbernya sebesar 35,002, kedalamannya sebesar 4,4889 meter, faktor bentuknya sebesar 1,8589, faktor bentuk Q-nya sebesar 1,3216 dan nilai RMSE-nya sebesar 0,548682. Berdasarkan grafik konvergensi genetik algoritmnya terdapat dua kurva yang ditampilkan secara bersamaan, yaitu average error garis biru dan minimum errornya garis merah pada generasi awal hingga sekitar generasi ke-200. Nilai average error-nya sangat berfluktuasi dengan lonjakan-lonjakan yang tinggi mencapai nilai RMSE sekitar 100-160. Fluktuasi yang sangat tinggi ini merupakan ciri khas dan genetik algoritma di mana pada generasi awal populasi individu itu masih sangat beragam dan proses seleksi crossover-nya serta mutasi menghasilkan variasi yang besar. Sementara itu, kurva minimum error-nya jauh lebih stabil dan konsisten berada di nilai yang lebih rendah sejak generasi awal, menunjukkan bahwa individu terbaik dalam populasi sudah cukup baik sejak proses evolusi. Meskipun average error masih berfluktuasi hingga generasi ke-1000, kurva minimum error-nya tetap stabil di nilai rendah mendekati 0 yang mengindikasikan bahwa algoritma secara konsisten mempertahankan solusi terbaik yang telah ditemukan di setiap generasi melalui mekanisme elitisme. Lalu pada grafik pengembangan parameter model selama 1000 generasi, dapat diamati bagaimana kelima parameter berevolusi seiring berjalannya proses seleksi grafik. Parameter amplitudo, kelima parameter
ini terlihat mengalami sedikit fluktuasi pada generasi awal, namun kemudian stabil di sekitar nilai 79,25 yang menunjukkan bahwa algoritma berhasil menemukan nilai amplitudo yang konsisten. Lalu, grafik anomali gravitasi dari populasi awal random GA menampilkan keragaman model yang sangat besar pada awal proses evolusi genetik. Terlihat bahwa kurva-kurva dari populasi awal tersebar sangat lebar dengan nilai anomali gravitasi yang sangat bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan, bahkan mendekati 600 sampai 700. Keberagaman populasi awal ini merupakan hal yang sangat penting dalam genetik algorit karena semakin beragam populasi awal, semakin besar kemungkinan algoritma untuk menemukan solusi global yang optimal melalui proses seleksi dan evolusi. Lalu untuk grafik data observasi menampilkan distribusi nilai anomali gravitasi terhadap posisi horizontal. Data observasi menunjukkan pola anomali gravitasi yang khas dari suatu benda bawah permukaan di mana nilai anomali mendekati 0 pada bagian tepi. X sama dengan 0 sampai 20 meter dan X sama dengan 45 sampai 60 meter, kemudian meningkat secara gradual dan mencapai puncak anomali di sekitar X sama dengan 30 sampai 35 meter dengan nilai sekitar 20 sampai 23. Sedangkan pada grafik perbandingan antara data observasi, initial base model, dan final model, hasil genetik algoritma menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Initial base model atau garis-garis putus hitamnya itu merupakan individu terbaik dari populasi awal, sudah cukup mendekati data observasi, namun masih terdapat deviasi yang cukup terlihat terutama pada bagian puncak dan sayap kanan kurva. Ada final model garis merah solid yang merupakan hasil akhir dari proses evolusi genetik selama 1000 generasi menunjukkan kesesuaian yang sangat baik pada data observasi, baik pada bagian puncak anomali di X sama dengan 30 sampai 35 meter maupun pada bagian sayap kiri dan sayap kanan kurva. Kesesuaian yang sangat tinggi ini tercermin dari nilai RMSE yang sangat kecil, yaitu hanya 0,548682, jauh lebih kecil dibandingkan Monte Carlo maupun simulate annealing. Maka, kesimpulan yang dapat diambil secara keseluruhan, metode genetik algoritma ini terbukti memberikan hasil terbaik dibandingkan dua metode sebelumnya, yaitu Monte Carlo dan simulated annealing. Hal ini ditunjukkan oleh nilai RMSE yang paling kecil sebesar 0,548682 yang mengindikasikan bahwa model yang dihasilkan GA paling mendekati data observasi. Keunggulan GA terletak pada kemampuan melakukan pencarian global secara paralel melalui populasi individu yang beragam, serta mekanisme seleksi alam, crossover, dan mutasi yang memungkinkan algoritma untuk terus berevolusi menuju solusi yang lebih baik dan generasi ke generasi. Parameter yang dihasilkan terutama pada nilai amplitudo, yaitu 79,2492 pada sumber 35,0022 meter dan kedalaman 4,48889 meter memberikan gambaran yang paling realistis dan representatif mengenai karakteristik benda penyebab anomali gravitasi di bawah permukaan. Dengan demikian, untuk kasus inversi data gravitasi seperti ini, genetik algoritma merupakan pilihan metode yang paling efektif dan akurat dibandingkan Monte Carlo maupun simulate annealing. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.